بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita, pelajaran kita kitab Thalathatul Usul. Kata penulis rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimakallah, i'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap individu muslim dan muslimah mengetahui tiga perkara berikut ini dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh tiga perkara berikut ini dan konsekuensinya. Yang pertama adalah annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah menciptakan kita, wa razaqana, telah memberikan rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, akan tetapi Allah tidak akan membiarkan, meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, bahkan ia telah mengutuskan kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, maka barang siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia pasti akan masuk syurga. Wa man asahu dakhala an-nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, ia pasti akan masuk ke dalam neraka. Niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Dalil yang menerangkan prinsip yang pertama ini adalah firman Allah Jalla wa Ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian terhadap perbuatan yang telah kalian perbuat di dunia ini. Dia akan menjadi saksi atas kalian pada hari kiamat nanti. Kama arsalna ilaikum ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, itu Musa alaihi salam kalimur rahman. Maka kami pun menyiksanya dengan azab yang pedih lagi membinasakan. Surat Al-Muzammil ayat 15 dan ke-16. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan saya muliakan. Banyak catatan yang penting dan indah dari penjelasan para ulama terkait prinsip pertama yang disebutkan oleh penulis di atas ini. Baik. Di awalnya beliau menyatakan i'lam, ketahuilah. Para ulama yang mensyarah kitab beliau ini menerangkan bahwa kata i'lam yang merupakan kata kerja perintah, sebutan ilmiahnya dalam ilmu bahasa Arab adalah fi'lu amr, kata kerja perintah, yang pada asal
kata kerja perintah itu datang dari yang lebih tinggi kepada yang di bawah untuk memerintahkan ia dengan suatu pekerjaan. Akan tetapi i'lam terkadang datang bukan karena yang memerintahkannya itu merasa dirinya tinggi daripada yang ia perintahkan, melainkan kata kerja itu terkadang disebutkan litanbih, untuk memberikan penjelasan, peringatan bahwa apa yang akan ia sampaikan setelah itu adalah perkara penting yang seyogyanya diperhatikan oleh lawan bicara. Nah, maka ini salah satu uslub metode penyampaian ilmu yang amat bagus, dan hendaknya para guru mempraktekkannya, di mana jika dia ingin menyampaikan perkara-perkara penting dan perkara-perkara besar, agar dia mendahulukannya dengan sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut para hadirin atau murid-muridnya serta lawan bicaranya akan bersikap serius terkait apa yang akan dia sampaikan. Kalau dalam bahasa Arab salah satunya adalah dengan menggunakan fi'lu amr, kata kerja i'lam, ketahuilah. Nah, maka ini menerangkan kepada kita keseriusan Syekh di dalam menyampaikan ilmu dan perhatian beliau kepada murid-murid beliau yang hadir di hadapan beliau ketika mengajarkan ini atau yang membaca tulisan beliau ini. Dan dari sini kita mengambil pelajaran bahwa seorang guru itu di dalam menyampaikan ilmu itu bukan sekedar telah menyampaikan maklumat, sudah selesai tugasnya di jam pelajarannya tanpa memperhatikan para murid, memperhatikannya dengan serius ataukah tidak. Tidak demikian. Seorang guru yang amanah itu dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan murid-muridnya itu akan paham ataukah tidak, dan dia akan berusaha di awal penyampaiannya untuk bersikap atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang dengannya mereka akan serius mendengar apa yang akan dia jelaskan. Seperti dalam contoh ini, ya'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Doa yang seperti ini berulang kali beliau sebutkan di dalam beberapa kitab beliau. Contohnya kitab beliau ini dan juga kitab beliau yang lainnya seperti Qawaidul Arba, Kashfu Syubhat, dan yang lain-lainnya. Di sini menerangkan kepada kita kata para ulama rahmatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap murid-murid beliau. Setelah beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, sebagai peringatan kepada murid-muridnya bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini adalah perkara-perkara penting yang hendaknya diperhatikan dengan serius. Tetapi sebelum beliau menyampaikan pembahasan tersebut, beliau mendoakan mereka terlebih dahulu. Seyogyanya demikian pada setiap guru yang mengajarkan murid-muridnya. Jangan sekedar menuntut murid-muridnya untuk paham mengerjakan tugas tanpa mendoakan mereka. Ya. Atau sebagian guru hanya bersandar kepada kepiawaian atau kepintaran dia di dalam berorasi dan metode penyampaian. Akan tetapi dia lupa mendoakan murid-murid dia agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah yang dengannya dosa-dosa mereka akan diampuni, sehingga pintu hati terbuka untuk menerima ilmu agama. Karena para ulama menyebutkan inna hadzal ilmu nurun wa nurullah la yu'tihi al-'asi. Ilmu agama adalah cahaya, dan cahaya itu cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka amat penting kita berdoa kepada Allah agar Allah merahmati murid-murid kita sehingga dosa mereka diampuni. Dengan itu ilmu akan diberikan kepada mereka, dan itu salah satu wasiat Waqi' bin al-Jarrah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, ini beberapa catatan ringkas terhadap dua kalimat beliau di atas.
dan sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan besok. Barakallahu fikum. Allah yarhamukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.